kasus COVID-19 di Provinsi Aceh terus terjadi, tak terkecuali di sejumlah kabupaten termasuk Aceh Timur. Bahkan di kabupaten ini terdapat 3 pasien positif COVID-19 yang menjalani isolasi mandiri. Bagaimana kesiapan pemerintah Kabupaten Aceh Timur dalam mencegah kasus COVID-19 serta mengantisipasi lonjakan kasus? Untuk itu kami telah terhubung melalui jaringan Zoom dengan juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID di Aceh Timur, Dr. Edi Gunawan Mars. Selamat sore Dr. Edi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Dr. Edi, langsung saja bagaimana mengenai update kasus COVID-19 untuk di Aceh Timur pada hari ini? Apakah ada penambahan kasus ataupun pasien yang sudah dinyatakan sembuh? Terima kasih. Untuk kondisi pada hari ini di Kabupaten Aceh Timur, tanggal 9 Agustus 2020, sudah ada 6 kasus positif di Kabupaten Aceh Timur, di mana dari 6 kasus tersebut, 1 kasus sudah dinyatakan sembuh karena sudah negatif. Kemudian yang 5 kasus ini semuanya kasus dengan tanpa gejala, hanya 1 yang dengan gejala ringan. Mereka sedang melakukan isolasi mandiri, 3 orang isolasi mandiri di rumahnya masing-masing. Kemudian yang 2 orang memilih isolasi mandiri di rumah sakit Bibir Mahmud di ruang isolasi khusus. Nah, terkait dengan kesiapan Aceh Timur dalam menyikapi lonjakan kasus di Provinsi Aceh maupun Kabupaten Aceh Timur, kita sudah menyiapkan dari sisi sarana prasarana, tempat, kemudian petugas. Kita ada 3 tempat yang disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur. Pertama tentu ruang isolasi khusus di Rumah Sakit Dr. Bibir Mahmud untuk pasien-pasien yang memang membutuhkan rawatan. Kemudian kita ketahui bahwasanya pada saat ini sebagian besar kasus konfirmasi positif itu tanpa gejala. Nah, untuk orang-orang yang tanpa gejala, itu pemerintah Kabupaten Aceh Timur juga sudah menyiapkan 1 ruangan khusus di SKB, di mana masyarakat yang terkonfirmasi positif dan membutuhkan tempat isolasi, tidak mungkin dilakukan isolasi mandirinya di rumah, bisa kita siapkan di ruang SKB tersebut. Kemudian untuk petugas-petugas kesehatan yang sudah kontak dengan pasien-pasien positif maupun petugas-petugas khusus yang merawat pasien positif di ruang isolasi, mereka kita karantina atau diinapkan di guest house yang sudah disiapkan oleh pemerintah Kabupaten Aceh Timur, sehingga pada saat mereka selesai melakukan tugas di rumah sakit, mereka tidak pulang ke rumah, tetapi dikarantina di guest house. Nah, itu sementara informasi yang dapat saya sampaikan. Baik, terima kasih Dr. Edi. Mengenai kesiapan Kabupaten Aceh Timur dalam penanganan COVID, berapa jumlah ruang isolasi yang disediakan di Rumah Sakit Zubir Mahmud dan juga tenaga medis yang dikerahkan untuk penanganan COVID-19 ini, Pak? Ya, artinya kita siapkan dari sisi jumlah ruangan. Kita sudah ada 1 ruangan khusus, 1 gedung khusus ruang isolasi, di mana di gedung itu ada 7 kamar. Masing-masing 7 kamar berukuran 6 kali 8 meter, bisa dimuat 4 sampai 5 tempat tidur. Nah, pemerintah Provinsi Aceh sudah menugaskan semua rumah sakit untuk menyiapkan minimal 10% dari total jumlah tempat tidur di rumah sakit. Dan alhamdulillah Kabupaten Aceh Timur sudah menyiapkan sekitar 30 bed untuk ruang isolasi khusus. Dan ini sudah memenuhi syarat. Nah, kemudian dari sisi petugas, semua dokter spesialis, memang terutama dokter spesialis paru, penyakit dalam, kemudian syarat yang sudah kita siapkan. Dan dokter spesialis lain juga sudah siap kalau memang ada pasien-pasien COVID yang membutuhkan konsultasi dengan dokter spesialis lainnya. Begitu juga dengan petugas ruang isolasi khusus. Kita sudah latih bagaimana cara pemakaian APD, bagaimana melepas APD, kemudian petugas laboratorium juga sudah kita latih pengambilan swab. Dan untuk hari ini, alhamdulillah, di Rumah Sakit Zubir Mahmud termasuk rumah sakit yang ketiga yang sudah mampu melakukan pemeriksaan swab setelah Rumah Sakit Zainul Abidin dan Rumah Sakit Mutia Romawi. Ini menggunakan alat namanya TCM, tes cepat molekuler dengan swab. Dan alhamdulillah kita sudah dapat kiriman catering dari Kementerian Kesehatan sebanyak 60 buah. Ya. Sehingga nanti dalam kondisi seperti ini, kalau ada pasien-pasien yang membutuhkan pemeriksaan swab, kita tidak perlu lagi mengirim ke Banda Aceh, cukup dilakukan di Rumah Sakit Dr. Bibir Mahmud. Dan dari ke depan, kalau seandainya catering yang tersedia yang diberikan oleh Kemenkes ini
habis, kita berkoordinasi kembali dengan Kemenkes atau Kabupaten Aceh Timur menyiapkan sendiri catering tambahan tersebut, sehingga semua warga Aceh Timur yang membutuhkan pemeriksaan swab tersebut dapat kita layani di Rumah Sakit Dr. Jubir Mangkut. Demikian, Ibu. Baik, itu tadi mengenai kesiapan Rumah Sakit Zubir Mahmud dalam menangani pasien COVID. Untuk kondisi pasien yang saat ini sedang menjalani isolasi mandiri sendiri, Dr. Edi, apakah ada kunjungan khusus dari tim medis untuk memantau perkembangan kesehatan pasien-pasien yang sedang menjalani isolasi mandiri, Dr. Edi? Ya. Jadi saat ini ada 3 isolasi mandiri di rumah masing-masing, kemudian 2 di ruang isolasi khusus Rumah Sakit Jubir Mahmud. Kalau yang di Rumah Sakit Jubir Mahmud tentu sudah terpantau oleh petugas kita di ruangan, dari sisi izinnya, kemudian kebutuhan olahraga dan lain-lain tentu sudah terpantau. Kalau yang isolasi mandiri di rumah masing-masing, kita koordinasi dan bekerjasama dengan petugas gugus tugas yang ada di kecamatan maupun di desa. Di Aceh Timur, selain gugus tugas di tingkat kabupaten, kita juga membentuk gugus tugas penanganan COVID itu sampai level desa, setelah kecamatan di level desa. Nah, petugas puskesmas akan selalu memantau perkembangan warga masyarakat yang terkonfirmasi positif yang melakukan isolasi mandirinya di rumah. Dan kita juga sudah menerima pedoman penanganan COVID dari Kementerian Kesehatan yang terbaru, di mana untuk kasus-kasus penderita positif COVID positif kemudian tanpa gejala ataupun gejala ringan itu untuk bisa dinyatakan sembuh tidak perlu lagi dilakukan pemeriksaan swab ulang. Cukup dia menjalani isolasi mandiri yang 14 hari ditambah 10 hari. Jadi total minimal 24 hari melakukan isolasi mandiri di rumah. Mereka sudah dapat dinyatakan selesai menjalani isolasi mandiri. Seperti itu, Bu. Baik, Dr. Edi, untuk tim gugus tugas penanganan COVID-19 di Aceh Timur sendiri, langkah apa yang kira-kira sudah dilakukan oleh tim gugus tugas untuk mengantisipasi terjadinya lonjakan kasus COVID-19 di Aceh Timur, Dr. Edi? Ya, kita rutin di gugus tugas kabupaten selalu rapat, kemudian di kabupaten, di kecamatan juga di desa melakukan rapat-rapat, dan untuk yang terbaru ini dengan adanya lonjakan kasus tentu kita akan lebih aktif lagi mewajibkan atau menerapkan protokol kesehatan ke semua lini, ke tempat-tempat umum, ke pasar, kemudian ke pelabuhan, di transaksi perikanan, kemudian di transportasi. Nah, kemudian kita juga sudah menerima instruksi Presiden yang terbaru, di mana untuk penerapan protokol kesehatan ini, kalau warga masih juga tidak mau menerapkan protokol kesehatan, dapat diambil tindakan-tindakan yang diperlukan. Namun demikian, kita tetap berharap masyarakat itu benar-benar patuh dengan protokol kesehatan dengan kesadaran sendiri. Artinya tidak harus dengan paksaan, dengan adanya sanksi baru mereka patuh. Dan kemudian kita juga melibatkan semua pihak, semua unsur di masyarakat, rekan-rekan media, kemudian organisasi ormas, kemudian organisasi keagamaan, tokoh-tokoh ulama, daya-daya. Kita harapkan mereka juga bergandengan tangan sama-sama menyebarluaskan informasi tentang bagaimana upaya pencegahan COVID yang maksimal. Satu-satunya cara dengan cara menerapkan protokol kesehatan di semua aktivitas masyarakat, sehingga warga Aceh Timur itu benar-benar bisa terhindar dari penularan COVID-19, tetapi juga aktivitas perekonomian warga tetap bisa berjalan. Demikian, Ibu. Ya, untuk kesadaran warga Aceh Timur sendiri, seperti apa Bapak di masyarakat Aceh Timur dalam menjalankan protokol kesehatan yang sudah diterapkan oleh pemerintah? Ya, untuk saat ini memang tingkat kesadaran masyarakat belum sesuai harapan, ya. Tetapi kita tidak boleh patah semangat, tetap harus melakukan sosialisasi, melakukan himbauan, kemudian melakukan sidak ke tempat-tempat keramaian. Nah, mudah-mudahan dengan proses yang kita jalankan ini, dengan dibantu oleh semua pihak, pelan-pelan atau berangsur-angsur kesadaran masyarakat ini makin meningkat. Apalagi kita sudah ketahui kemarin di Provinsi Aceh sudah ada salah satu ulama ternama kita yang terkonfirmasi positif dan membutuhkan perawatan di Rumah Sakit Zainul Abidin. Nah, dengan informasi seperti ini, kita harapkan tidak ada lagi masyarakat yang meragukan tentang adanya penyakit COVID ini dan bisa menyaring semua informasi hoax terkait COVID ini. Mungkin dengan upaya-upaya yang kita lakukan seperti ini, lambat laun
seluruh masyarakat itu benar-benar bisa mematuhi protokol kesehatan yang sudah kita tetapkan bersama. Baik, Dokter Edi, terkait dengan penerapan pembatasan jam operasional kafe atau warkop, apakah di Aceh Timur sudah diberlakukan atau masih seperti biasa, Dokter Edi? Ya, untuk saat ini kita masih dalam tahap sosialisasi, ya, sosialisasi himbauan. Nah, mungkin lebih ke depan ini akan dilakukan tindakan-tindakan yang sifatnya pencegahan ataupun penindakan bagi fasilitas-fasilitas umum yang tidak menerapkan protokol kesehatan. Bila memang sangat diperlukan, bisa jadi izin operasional dari usaha-usaha tersebut akan dicabut kalau tetap tidak mematuhi anjuran pemerintah untuk menerapkan protokol kesehatan. Seperti itu, Bu. Oke, berarti akan dikenakan sanksi kepada fasilitas publik ataupun warkop atau kafe yang tidak menjalankan protokol kesehatan, seperti itu, Dokter Edi, ya? Ya, benar Ibu. Iya, kemudian apakah ada himbauan dari tim gugus tugas COVID-19 Aceh Timur terkait pencegahan COVID-19 di Aceh Timur bagi masyarakat Provinsi Aceh pada umumnya? Ya, tentu himbauan yang selalu kita ulang-ulang kembali, bahwasanya kita sudah menyadari bahwasanya pandemi COVID ini sudah berjalan hampir 7 bulan. Dan ini bukan hanya melanda Kabupaten Aceh Timur, bukan Provinsi Aceh, bukan Indonesia, tapi sudah seluruh negara, artinya sudah pandemi. Jadi jangan lagi diragukan tentang bahaya, tentang kebenaran dari adanya pandemi COVID ini. Memang gejala COVID ini berbeda-beda aja, satu dengan gejala berat, ada yang tanpa gejala dan lain-lain. Dan itu memang itulah kondisi pandemi COVID ini. Jadi jangan lagi ada warga masyarakat yang ikut-ikut menyebarkan informasi hoax. Tidak mungkin pemerintah itu mencelakakan warganya. Jadi pemerintah itu melakukan upaya-upaya supaya warga masyarakat terlindung dari bahaya COVID. Di satu sisi perekonomian juga tetap berjalan. Kita tahu perkembangan ekonomi negara kita sudah di angka minus, ya. Jadi satu-satunya upaya yang harus kita lakukan adalah dengan melakukan adaptasi kebiasaan baru atau istilahnya new normal, di mana semua warga wajib sekali lagi saya katakan wajib menerapkan protokol kesehatan di aktivitas apapun, dan seluruh masyarakat harus sama-sama bergandengan tangan karena kita menghadapi musuh yang tidak kelihatan. Jadi virus ini kan sesuatu yang kita anggap musuh. Jadi kita berperang melawan musuh yang tidak kelihatan. Dan kita dalam posisi bertahan. Bertahannya dengan apa? Ya, dengan cara menerapkan protokol kesehatan. Ya, kalau ini tidak kita lakukan, yakin penyebaran kasus tidak mampu kita tekan dan korban-korban akan berjatuhan. Terutama petugas kesehatan kita sudah banyak yang terpapar, kemudian beberapa fasilitas kesehatan rumah sakit di Provinsi Aceh juga sudah banyak yang tutup atau membatasi pelayanan. Nah, bayangkan kalau ini tidak kita patuhi, fasilitas kesehatan lumpuh, masyarakat mau berobat kemana? Nah, seperti itu. Jadi satu-satunya cara, mari sama-sama kita patuhi anjuran pemerintah, terapkan protokol kesehatan. Seperti itu. Baik, terima kasih Dr. Edi Gunawan atas waktunya. Selamat beraktivitas kembali. Terima kasih Dr. Edi. Itu dia tadi bincang via Zoom dengan juru bicara tim gugus tugas penanganan COVID-19 Aceh Timur, Dr. Edi Gunawan Mars. Kita ke informasi selanjutnya, saudara. Satu unit rumah warga di Gampung Alobata, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya, ludes terbakar. Hingga kini belum diketahui pasti penyebab kebakaran. Beruntung tak ada korban jiwa dalam kejadian tersebut. Rumah milik Munawir warga Gampung Alobata, Kecamatan Taduraya, Nagan Raya hangus dilalap si jago merah. Kejadian tersebut terjadi pada pagi tadi. Warga yang mengetahui kejadian langsung melakukan pemadaman dengan cara seadanya sebelum akhirnya mobil pemadam kebakaran tiba di lokasi. Meskipun sempat dilakukan pemadaman, namun rumah korban dan juga harta benda milik korban tidak dapat diselamatkan. Hingga kini, belum diketahui pasti penyebab kebakaran yang terjadi. BPBD setempat masih mendata kerugian materi akibat kejadian tersebut. Menurut keterangan saksi, kebakaran terjadi dengan cepat sehingga menyulitkan proses pemadaman. Kejadian tersebut sempat membuat warga setempat panik. Dari Nagan Raya, Aziz Saputra, TVRI melaporkan. Iya.
Saudara, sebanyak 3 mobil mengalami kecelakaan beruntun di lintasan jalan. Ya, saudara, informasi lainnya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini. Tetaplah bersama kami dalam Aceh hari ini.